Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan harian. Saat ini kita berada di hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Marilah mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur dan berbahagia, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu hadir dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat membaca dan merenungkan dengan baik. Dari firman-Mu ini, kami akan belajar mengikutinya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan bersabdalah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, bingung karena gelap. Ada seorang pemuda yang punya peran sangat penting dalam perusahaan PLTU di salah satu daerah. Sewaktu-waktu saya menunggu dia pulang kerja, namun tidak lama kemudian masuk pesan via WA bahwa saya masih lanjut bekerja. Dia lembur kerja karena ada kerusakan yang fatal. Bisa berakibat mati lampu di daerah itu dan berpengaruh kepada daerah lainnya. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, Yohanes memberikan contoh kehidupan yang praktis bagi orang yang mengenal Allah. Yang pertama kata Yohanes, orang yang mengenal Allah hidup dalam terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang harus nyata dalam tindakannya yang benar. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam terang namun membenci saudaranya sendiri? Membenci itu, saudara-saudara, adalah perbuatan kegelapan. Jadi, orang yang hidup membenci saudaranya digolongkan hidup dalam kegelapan. Diberitakan bahwa semua yang hidup dalam terang, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, apakah kita sadar bahwa sekarang ini banyak orang Kristen yang telah meninggalkan kasih mula-mula? Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia, padahal seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sebelum memberikan nasihat kepada orang lain untuk saling mengasihi, kita harus terlebih dulu lihat, apakah saya sudah mengasihi dengan standar Tuhan? Ini mungkin terlihat sepele, namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Ibarat menuntun orang kepada terang, namun kita sendiri belum keluar dari kegelapan. Akhirnya, kita bingung karena gelap. Mau diarahkan kemana jadinya? Karena itu saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, tetaplah konsisten
melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup ini. Maka Dia berjanji memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang selalu setia kepadanya. Haleluya. Amin. Mari satu di dalam doa. Kasih-Mu yang besar itu biarlah terus terpancar dalam hidup kami, dan biarlah kami juga dapat menerapkan kepada sesama kami, sehingga firman-Mu ini sungguh dapat kami wujud nyatakan. Biarlah dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan, kami hidup dalam terang-Mu, dan kami bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya Tuhan, Engkau terus mengasihi kami, dan biar kami juga mengasihi keluarga kami, sesama kami yang kami temui dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat kepadamu, dan kiranya Engkau terus memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha, pekerjaan, juga memberkati saudara-saudara kami dalam berbagai keberadaan kehidupan yang mereka jalani. Mereka yang sakit, Tuhan, sembuhkanlah mereka. Mereka yang berduka, hiburkanlah mereka. Mereka yang bersukacita, sempurnakan sukacita mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah dalam keluarga bersama dengan anak-anak. Tuhan, dalam banyak perkara yang kami hadapi, mohon Tuhan menguatkan kami, agar kami tegar, kokoh, dan kami boleh melewati semua dalam cinta kasih Tuhan. Teruslah Engkau memberkati gereja-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, agar mereka teguh untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan juga bagi sesama. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati. Berikan suasana damai dan kondusif. Ajar kami untuk saling menerima dalam perbedaan yang ada, untuk saling mengasihi. Tuntun kami untuk juga memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati upaya pemerintah kami. Biarlah proses vaksin yang sementara berjalan akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga perlahan-lahan masa pandemik ini dapat kami tinggalkan. Kasihi kami selalu Tuhan. Ampuni dosa kami dan dengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh mengikuti renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Yakinlah Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang mewujudkan kebenaran firman-Nya dalam dunia. Haleluya. Salam sehat.